Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 metode penelitian kualitatif yang disusun oleh Nurmalasari, Sri Wahyuni, Nadia Eka Agustina, Elinda Istiqomah, dan Iis Handayani. Pengertian metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, atau sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan daripada generalisasi. Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah kualitatif tidak menggunakan angka, sedangkan kuantitatif menggunakan angka. Metode kualitatif tidak menolak angka dan menggunakan teknik statistik untuk penyajian data dan analisis. Penelitian kualitatif yang mendalam mampu mengkonstruksikan hubungan antara fenomena, dapat menggunakan statistik untuk mengetahui hubungan antar fenomena tersebut. Ada 3 hal perbedaan antara aksioma, proses penelitian, dan karakteristik penelitian itu sendiri. Yang pertama, perbedaan aksioma. Aksioma adalah pandangan dasar. Aksioma penelitian kuantitatif adalah aksioma penelitian kuantitatif dan kualitatif meliputi aksioma tentang realitas, hubungan penelitian dengan yang diteliti, hubungan variabel, kemungkinan generalisasi, dan peranan nilai. Perbedaan aksioma antara penelitian kualitatif dan kuantitatif dituju pada gambar di samping ini. Perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, perbedaan aksioma dasar tentang sifat realitas. Yang kedua, perbedaan dalam proses penelitian. Yang ketiga, perbedaan karakteristik penelitian. A. Sifat realitas. Dalam memandang realitas, gejala, atau objek yang diteliti, terdapat perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif dalam metode kuantitatif. Dalam metode kuantitatif, realitas dipandang sebagai sesuatu yang konkret, dapat diamati dengan panca indera, dapat dikategorikan menurut jenis bentuk, warna, dan perilaku tidak berubah dan dapat diverifikasikan. B. Hubungan penelitian dengan yang diteliti. Dalam penelitian kuantitatif, hubungan antara peneliti dengan yang diteliti bersifat independen dengan menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data. Maka, penelitian kuantitatif hampir tidak mengenal siapa yang diteliti atau responden yang memberikan data. C. Hubungan antar variabel. Penelitian kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat atau kausal, sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Dari variabel tersebut, selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh variabel dependen tersebut. Yang D. Kemungkinan generalisasi. Pada umumnya, penelitian kuantitatif lebih menekankan pada kekuasaan informasi, bukan kedalaman, sehingga metode ini cocok digunakan untuk populasi yang luas. Dengan variabel terbatas, selanjutnya variabel yang diteliti adalah data sampel yang diambil dari populasi tersebut dengan teknik probability sampling atau random. E. Peranan nilai. Dalam pengumpulan data, terjadi interaksi antara pengumpulan data dengan sumber data. 2. Karakteristik penelitian. Berdasarkan karakteristik tersebut, dapat dikemukakan bahwa penelitian kuantitatif itu, yang pertama, dilakukan pada kondisi alami atau sebagai lawan adalah eksperimen. Sumber data dan penelitian adalah instrumen kunci. Yang kedua, penelitian kuantitatif lebih bersifat deskriptif
Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Yang ketiga, penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome. Yang keempat, penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Yang kelima, penelitian kualitatif lebih menekankan makna atau data yang dibalik yang teramati. 3. Perbedaan proses penelitian. Perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif juga dapat dilihat dari proses penelitian. Proses dalam metode penelitian kuantitatif bersifat linear dan kuantitatif bersifat sirkuler. Yang pertama, proses penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif bertolak dari studi pendahuluan dari objek yang diteliti atau preliminary studi untuk mendapatkan yang betul-betul bermasalah. Sedangkan proses penelitian kualitatif, rancangan penelitian kualitatif diibaratkan oleh Bogdan seperti orang yang mau piknik, sehingga ia baru tahu tempat yang akan dituju, tetapi tentu belum tahu pasti apa yang di tempat itu. Ia akan tahu setelah memasuki objek tersebut, dengan cara membaca sebagai informasi tertulis, gambar-gambar, berpikir, dan melihat objek dan aktivitas yang ada di kelilingnya, melakukan wawancara, dan sebagainya. Skop penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat digunakan pada skop atau lingkup yang paling kecil, yaitu satu situasi sosial atau single social situation, sampai masyarakat yang luas yang kompleks. Spradley 1980 mengemukakan lingkungan penelitian kualitatif seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Kapan metode kualitatif digunakan? Metode penelitian kuantitatif akan cocok digunakan untuk meneliti hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang atau mungkin malah masih gelap, kondisi ini cocok diteliti dengan metode kualitatif karena penelitian kualitatif akan langsung masuk ke objek, melakukan penjelajahan dengan grand tour question, sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas. Yang kedua, memahami makna di balik data yang tampak. Yang ketiga, untuk memahami interaksi sosial yang kompleks hanya dapat diurai kalau penelitian melakukan metode kualitatif dengan cara ikut berperan serta wawancara mendalam terdapat interaksi sosial tersebut. Yang keempat, memahami perasaan orang. Perasaan orang sulit dimengerti kalau tidak diteliti dengan metode kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data, wawancara mendalam, dan observasi berperan serta untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang tersebut. Kelima, untuk mengembangkan teori. Metode kualitatif paling cocok digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh melalui lapangan. Teori yang demikian dibangun melalui Gouraudle Research. Yang keenam, untuk memastikan kebenaran data. Data sosial sering sulit dipastikan kebenarannya. Yang ketujuh, meneliti sejarah perkembangan. Jangka waktu penelitian kualitatif Enrich. Pada umumnya, jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama karena tujuan penelitian kualitatif adalah bersifat penemuan, bukan sekedar pembuktian hipotesis, seperti dalam penelitian kuantitatif. Namun, demikian kemungkinan jangka penelitian berlangsung dalam waktu yang pendek. Bila ditemukan suatu dan data yang sedang jenuh, ibarat mencari provokator atau mengurangi masalah, atau memahami makna, kalau semua itu dapat ditemukan dalam 1 minggu dan teruji kredibilitasnya, maka penelitian kuantitatif dinyatakan selesai.
sehingga tidak diperlukan waktu yang lama. Apakah metode kualitatif dan kuantitatif dapat digabungkan? Metode penelitian kuantitatif cocok digunakan untuk penelitian yang masalahnya sudah jelas, sedang, dan umumnya dilakukan pada populasi yang luas sehingga penelitian kurang mendalam. Sementara itu, metode penelitian kualitatif cocok digunakan untuk meneliti di mana masalahnya belum jelas, dilakukan pada situasi sosial yang luas, sehingga hasil penelitian lebih mendalam dan bermakna. Metode kuantitatif cocok untuk menguji hipotesis atau teori, sedangkan metode kualitatif cocok untuk menemukan hipotesis atau teori. Kompetensi penelitian kualitatif. Yang pertama, memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti. Yang kedua, mampu menciptakan raport kepada setiap orang yang ada pada konteks sosial yang akan diteliti. Menciptakan raport berarti mampu membangun hubungan yang akrab dengan setiap orang yang ada pada konteks sosial. Yang ketiga, memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek penelitian atau konteks sosial. Yang keempat, mampu mengenali sumber data dan observasi partisipan, dan wawancara mendalam secara triangulasi atau sumber-sumber lainnya. Kesimpulan, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filosofi positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Kondisi objek alamiah di mana pengambilan sampel, sumber data, teknik pengumpulan dan gabungan, analisis data yang bersifat kualitatif, yang lebih menekankan pada generalisasi. Sebagai seorang peneliti, harus dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian kuantitatif mengetahui perspektif metode penelitian kualitatif yang meliputi pengertian metode, perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah skop penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam jangka waktu penelitian kualitatif dan kompetensi penelitian kualitatif dan penelitian dapat diinformasikan yang akurat, maka perlu menggunakan metode penelitian kualitatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.